Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Dr. Bimo Widyo Andoko SHMH, Ketua Layanan Lembaga Pendidikan Tinggi Wilayah 6 Jawa Tengah. Sugeng rawuh Pak Wali. Yang kami hormati dan kami muliakan Wali Kota Pekalongan Bapak Haji Ahmad Afzan Arsan Junaid SEMM, Bupati Pekalongan atau yang mewakili, Bupati Kabupaten Batang atau yang mewakili, Bupati Pemalang atau yang mewakili, Dewan Guru Besar Profesor Dr. Hajum Muharam SEME, Pembina Yayasan Samarthya dan jajarannya, Pengawas Yayasan Samarthya Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Sakhawi ME, Pengurus Yayasan Samarthya dan jajarannya Bapak Muhammad Rizal SE selaku Ketua, Bapak Suryani Esa Mhum selaku Sekretaris 1, Bapak Esmara SH Mhum selaku Sekretaris 2, Profesor Dr. Siti Nurhayati MS selaku Bendahara 1, dan Bapak Dr. Andes Dwi Susilo MSI Bendahara 2. Rektor Universitas Pekalongan Dr. Haji Andikus Hermanto SEMM, para Wakil Rektor 1, 2, dan 3 Ibu Hajah Sahro SEMSI, Bapak Dr. Suharto MH dan Bapak M. Fajrul Sidki SPD Mhum. Ketua Senat dan seluruh anggota Senat yang kami hormati, segenap pimpinan fakultas, dekan atau dekan di lingkungan Unikal, tim integritas akademik Unikal, tim PAK Unikal, para ketua lembaga, direktur, dan kepala biro di lingkungan Unikal, Bapak Ibu pimpinan Universitas, Sekolah Tinggi, Akademi di wilayah Pantura dan sekitarnya, Bapak Holomon Nasution SHMH, Ketua Yayasan Universitas Labuan Batu, Rektor UMPP atau yang mewakili, Direktur Akbid atau yang mewakili, Rektor Universitas Muhadi Setiabudi atau yang mewakili, rekan-rekan mitra perbankan, BSI Syariah Cabang Pekalongan, BPD Jateng Syariah Cabang Pekalongan, Bank Muamalat Cabang Pekalongan, PT BPR Bank Pekalongan, dan PPD Jateng Cabang Pekalongan. Rekan-rekan mitra dan sahabat dari perguruan tinggi, Profesor Dr. Sinta Dewi Rismawati SHMH, Dekan Fakultas FEBI UIN Gusdur, Rektor Universitas Majalengka Dr. Indra Adi Budiman MPD, Bapak Haji Dadang Sudirno SEMSI dari Universitas Majalengka, Dr. Dewi Indriasi MM, dan Bapak Dr. Ahmad Hanfan dan Bapak Jaka Waskita dari Universitas Pancasakti Tegal, Dr. Siti Zuleha Wulandari dan Dr. Suharti dari Universitas Jenderal Sudirman, Bapak Dr. Acep Komara dari Dekan FEB Universitas Swadaya Gunung Jati, Ibu Subrotul Imtihanah SMSI Wakil Rektor 2 UMPP, Dr. Eka Handriani SMM Wakil Rektor 2 Universitas Darul Ulum Islam Center, Ibu Hilda Prajayanti SSIT MKes dari Akbid Pekalongan, Dr. Paminto Agung Kristianto MKom dari Institut Widya Pratama Pekalongan, segenap pejabat sipil dan militer, Bapak Cayekti Widodo APMSI Kepala Bapeda Kota Pekalongan,
Dr. Sri Budi Santoso, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. Dr. Slamet Budianto, SKM Mkes, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Bapak Farid Abdul Hakim, STP MM, Camat Bojong, Kabupaten Pekalongan. Ketua BUMDes Desa Sumur Jumblang Bogo, Kabupaten Pekalongan. Kepala Desa Sumur Jumblang Bogo, Kabupaten Pekalongan. Kepala Sekolah MI Ma'arif NU 1 Balai Raksa Bapak Nurholis SPDI. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karangmoncol atau yang mewakili. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Purbalingga atau yang mewakili. Para dosen, tendik, mahasiswa dan alumni Unikal. Keluarga tercinta dari Balai Raksa dan Karanganyar, Ibunda tercinta Ibu Haja Ausia, istri tersayang Anggi Lestari, beserta putra-putri kami, Rafli, Tiara, dan Alta, mertua saya Bapak Kuswoyo, kakak ipar saya Mas Erik, keluarga semua ada Warumini, Lik Ruyah, Lik Sodikin, Lik Padmi, Bapak Haji Dr. Edi Sinarno, Bapak Haji Suratno, Bapak Haji Sultoni, Bapak Rosidin, dan semuanya beserta istri, termasuk kakak saya Mas Aswihan SAG MAG. Para tamu undangan, keluarga, panitia, dan para hadirin semua yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari yang bersejarah ini kita bisa berkumpul bersama pada acara pengukuhan saya sebagai guru besar di jurusan Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan dalam bidang ilmu manajemen keuangan. Oleh karena itu, maka di kesempatan yang berbahagia ini saya mohon izin menyampaikan pidato pengukuhan saya dalam bentuk orasi ilmiah dengan judul Fenomena Kesulitan Keuangan di Indonesia, Pentingnya Literasi Keuangan dan Perencanaan Keuangan Personal. Bapak Ibu yang kami hormati, ini mungkin cita-cita kita semua gitu ya, cita-cita kita waktu kecil, kita pengen sekolah dengan ceria, kita muda kita berusaha berkarya, ketika tua kita bahagia, dan ketika mati kita bisa masuk surga. Tapi kadangkala neraka itu muncul bahkan sebelum kita mati. Gitu ya. Jadi bahkan kadangkala neraka itu muncul sebelum kita mati dalam bentuk apa? Next. Dalam bentuk personal financial distress atau kesulitan keuangan. Banyak kasus di mana-mana, ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai keluarganya berantakan, bahkan ada juga yang sampai di penjara. Karena apa? Karena fundingnya, mohon maaf saya meminjam istilah perbankan, okay. Jadi fundingnya itu kadangkala dari pinjaman online. Fundingnya juga dari bermain judi atau bermain slot. Lendingnya setelah dapat uang, ya dikembalikan lagi ke main judi atau main slot. Lebih parahnya lagi, lendingnya juga diinvestasikan pada investasi bodong. Next. Ada fenomena di Indonesia yang menarik Bapak Ibu semua, bahwa total pinjaman online di tahun 2023 itu mencapai 648.697,10 miliar. Artinya 648 triliun. Ini 1,5 kali lipat bansos pada saat Pilpres kemarin. Kira-kira seperti itu. Kemudian jumlah total rekening penerima pinjaman aktif itu mencapai 226 juta lebih. Hampir menyamai penduduk Indonesia yang kisaran 278 juta. Artinya apa? 80% masyarakat kita itu mengandalkan pinjol. Ini data dari OJK Bapak Ibu.
Next. Kemudian bagaimana dengan judi online? Ini judi online sampai dengan semester 1 tahun 2024 itu nilai transaksinya mencapai 100 triliun. Luar biasa. Di tahun 2023 itu 327 triliun. Baru semester 1 sudah mencapai 100 triliun. Yang miris Bapak Ibu semua, yang miris dari fenomena judi online itu terdapat usia anak-anak hingga remaja. Bahkan yang usianya kurang dari 11 tahun itu mencapai jumlah anaknya 1160 dengan deposit sampai 3 miliar, kurang dari 11 tahun. Dan menurut survei Drone Emprit, ya ini saya ambil dari surveinya Drone Emprit, Indonesia itu ranking 1 judi online, mengalahkan Kamboja dan Filipina. Berarti kita alhamdulillah bisa juara 1. Lalu bagaimana Bapak Ibu semua dengan investasi bodong? Ya. Investasi bodong itu OJK mencatat bahwa kerugian masyarakat akibat investasi ilegal atau investasi bodong itu dari 2017 sampai 2023 itu mencapai 139,67 triliun. Itulah kenapa Bapak Ibu bahwa kajian ini berusaha untuk mengupas personal financial distress yang menjadi fenomena di Indonesia dengan mengikut sertakan pengelolaan keuangan sebagai sentral pembahasan. Pengaruh dari literasi keuangan dan perencanaan dalam pengelolaan keuangan dianggap menjadi indikator nyata. Ini kalau saya bicara dianggap sebagai indikator nyata itu seperti saya diuji oleh Prof. Harjum. Beliau itu, wah ini temuan Anda harus pasti jawabannya itu. Terima kasih Prof bimbingannya. Yang menyebabkan seorang individu terjebak ke dalam financial distress. Alur penyajian ini merupakan kajian literatur dari berbagai sumber dan riset yang sudah dilakukan untuk mendapatkan ulasan yang komprehensif terhadap fenomena yang terjadi di Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati dan hadirin semua, ada siklus kehidupan keuangan ya, bahwa kira-kira di usia sampai dengan 20 tahun ini adalah masa anak-anak atau dewasa. Penghasilan yang diharapkan itu apa? Maka di masa lajang ya kita berharap tahap pengumpulan kekayaan, di sana ada investasi, hutang, dana pensiun, asuransi, dan tabungan atau deposito. Kemudian sampai dengan usia 50 tahun, ini ya kira-kira kita masuk pada masa tua awal, yaitu tahap melipat gandakan kekayaan. Kemudian di siklus terakhir, yaitu di tahun 60-an tahun, kita ada warisan dan masa pensiun. Bapak Ibu, kajian teori, supaya lebih menyingkat waktu, saya akan singkat-singkat saja. Dari pinjaman online, next Mas. Next, nah ini yang menurut saya menarik, yang saya kasih blok warna merah gitu ya. Kalau sekarang itu bunganya kisarannya 0,3. 0,3 itu ya per hari Bapak Ibu, mohon maaf, per hari itu. Kemarin 0,4, sekarang 0,3. Pinjaman online itu 0,4 per hari. Artinya apa? 144% per tahun. Wah, luar biasa ini. Karena apa? Ya itu tadi, resikonya tinggi. Karena mereka itu defaultnya atau gagal bayarnya kan juga tinggi. Kemudahan yang ditawarkan cukup KTP. Tenornya pendek. Biasanya pinjaman online itu pendek. Pinjaman online, kemudian suku bunga pinjol tadi sudah. Judi online. Nah, ini. Masuk ke judi online Bapak Ibu semua, faktor penyebabnya itu biasanya karena ekonomi, tapi pengaruh lingkungan juga sangat-sangat mempengaruhi. Panjenengan berinteraksi dengan orang-orang yang suka main judi, insya Allah panjenengan ketularan ikut main. Pak Rektor itu sering ngendika begini, nek kita deketnya dengan tukang minyak wangi, insya Allah kita ikut wangi, kan seperti itu ya. Nek panjenengan berarti campurnya dengan penjudi, maka insya Allah ikut
berjudi. Nah, dampaknya apa Bapak Ibu? Pemborosan dan penggunaan harta yang dimiliki, kecanduan, kemudian peminjaman uang untuk menutupi keuangan, istilahnya gali lubang, tutup lubang, dampak pada kesehatan mental, terutama stres. Bapak Ibu yang kami hormati, masuk kepada ranah pembahasan, bahwa peran literasi keuangan itu menjadi penting terhadap pengelolaan keuangan. Banyak hal penelitian yang sudah terkait dengan hal tersebut, yaitu adanya pengetahuan dan literasi keuangan ini akan membantu individu untuk meningkatkan pengetahuan atau knowledge, skill dan keyakinan agar individu mampu mengelola keuangan pribadi dengan lebih bijaksana. Literasi keuangan itu merupakan kemampuan individu untuk mengetahui keuangan secara umum, yaitu mencakup tentang tabungan, investasi, utang, termasuk juga asuransi atau perangkat keuangan yang lainnya. Literasi keuangan dapat diukur menggunakan 5 indikator, yaitu wawasan tentang konsep keuangan, keterampilan komunikasi tentang konsep keuangan, kepastian mengelola dana pribadi, kemampuan menciptakan pola pikir keuangan yang tepat, kepercayaan dalam merancang perencanaan keuangan pada masa depan yang efektif. Pengetahuan tentang literasi keuangan juga menyangkut pemahaman tentang manajemen keuangan. Pengetahuan tentang keuangan mencakup pengetahuan keuangan pribadi, yaitu bagaimana mengatur pendapatan dan pengeluaran, serta memahami konsep dasar keuangan. Sementara peran perencanaan keuangan dalam pengelolaan keuangan personal, next. Analisis dan perencanaan keuangan merupakan salah satu subjek terpenting untuk pengambilan keputusan bisnis. Perencanaan keuangan menurut Financial Planning Standard Board Indonesia adalah proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana. Bisa disajikan dipirsani tentang gambar, ada pengeluaran, tabungan, kemudian ada sisi-sisi untuk beramal. Bapak Ibu yang kami hormati, next. Tahapan perencanaan keuangan menurut OJK. Tahap yang pertama adalah bagaimana kita menentukan tujuan keuangan yang khusus atau spesifik, kemudian terukur. Ya, terukur itu bisa dilaksanakan, attainable dapat dicapai, realistis. Realistis berarti kita punya kemampuan untuk mencapainya. Kemudian tujuan itu juga harus ada batas waktunya. Tujuan tanpa batas waktu itu bukan tujuan, baik yang jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Kita juga harus bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Bapak Ibu, kalau sekedar ngopi itu cukup 4.000 di kantin Unikal. Kan seperti itu. Tapi kalau tidak sekedar ngopi, Bapak Ibu bisa bayar 30.000 di 3 Point. Kan begitu. Nah, maka kita harus bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Perencanaan atau planning kemudian dikerjakan. Bila Anda gagal membuat perencanaan, maka berarti Anda merencanakan kegagalan. Oke. Tahap yang kedua, yaitu memeriksa kondisi keuangan saat ini, bagaimana kemudian arus kas. Cash flow individu kita harus tahu, posisi kekayaan, yaitu kekayaan sama dengan total aset min total hutang. Kemudian ada rasio, nah, rasio kesehatan. Ya, kita lihat rasio-rasionya. Oke. Ya. Ini kira-kira ya ada kas, tarakas. Ya, untuk dana darurat misalnya 3-6 kali disediakan. Kemudian untuk kebutuhan lancar ya lebih dari 1, tabungan minimal 10% setiap bulan. Utang itu tidak boleh kurang dari, tidak boleh lebih dari 50% dari total aset. Kemudian total cicilan utang dibagi dengan total penghasilan itu sebaiknya 30% supaya tidak terganggu. Kemudian rasio solvensinya, total kekayaan bersih dibagi total aset lebih dari 50%. Kemudian investasinya, total aset investasi dibagi total aset itu juga sebaiknya lebih dari 50%. Bapak Ibu, Pak Rektor, Pak Wali Kota, dan Bapak Ibu hadirin semua anggota Senat yang kami hormati,
bahwa ada perbedaan antara konsep uang senilai sekarang dengan nilai masa depan. Tentunya nilai uang sekarang lebih tinggi nilainya ketimbang nilai uang di masa depan. Oke, kemudian ada mengumpulkan informasi yang relevan, profil risiko, profil instrumen investasi dan alokasi aset. Ini yang harus dilakukan yaitu perencanaan investasi, perencanaan asuransi, pelaksanaan kemudian review. Oke, kemudian yang terakhir adalah pentingnya literasi keuangan terhadap perencanaan keuangan. Pengetahuan keuangan yang minim itu berpotensi menyebabkan kesalahan dalam perencanaan keuangan. Literasi keuangan yang rendah itu menyebabkan rumah tangga tidak mampu mengelola keuangan pribadi mereka dengan benar, menghabiskan banyak uang untuk pembelian yang impulsif atau tidak perlu. Contohnya panjenengan sedang buka-buka toko oren, kok ada 11-11, padahal nggak perlu, tapi karena katanya diskon, beli. Misalnya seperti itu. Yang akhirnya mengarah kepada tingkat tabungan yang rendah dan hasil investasi yang rendah juga. Literasi keuangan yang tinggi menunjukkan kecenderungan yang tinggi dalam perencanaan keuangan dibandingkan dengan tingkat literasi keuangan. Kesimpulannya adalah Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pemahaman tentang keuangan pribadi memungkinkan orang untuk membuat keputusan terkait situasi keuangan. Setiap keputusan pengeluaran memiliki biaya kesempatan atau opportunity cost dan mewakili apa yang diserahkan sebagai hasil keputusan tersebut. Literasi keuangan yang baik membantu individu menciptakan keputusan terkait pengelolaan keuangan dengan tepat. Pengetahuan dan literasi keuangan membantu individu mengolah perencanaan keuangan pribadi. Di sisi lain, analisis dan perencanaan keuangan merupakan salah satu subjek terpenting dalam keputusan bisnis. Merencanakan keuangan pribadi, individu dituntut pintar dalam mengelola keuangan, dan untuk itulah pengetahuan terhadap keuangan menjadi sangat penting. Bapak Ibu, semoga pengetahuan keuangan ini, terutama untuk kami pribadi, syukur-syukur bisa merambah ke Bapak Ibu semuanya, bisa merubah mindset kita. Kemudian kita mencoba mencari bekal keilmuan, kemudian kita mengaplikasikannya sehingga kita bisa sukses dalam mengelola keuangan secara personal. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bapak Kepala LL Dikti 6, Bapak Rektor, Bapak Wali Kota, Bapak Yayasan, dan Bapak Ibu semua yang kami hormati. Sebelum mengakhiri pidato saya, izinkan saya menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memperoleh jabatan guru besar sehingga saya bisa berdiri di mimbar yang terhormat ini. Saya menyadari bahwa jabatan ini tidak dapat saya capai tanpa bantuan berbagai pihak yang telah berjasa dalam mendidik, membimbing, mengarahkan, serta memberikan dukungan moral maupun material kepada saya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan hati yang tulus, izinkan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Negara Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada saat itu yang telah menetapkan saya sebagai guru besar di bidang manajemen keuangan. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLD 6 Wilayah 6, Bapak Dr. Bimo Widyo Andoko SHMH, yang telah mengusulkan saya dalam meraih jabatan guru besar. Pembina yayasan dan jajarannya, pengawas yayasan Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Sahowi, pengurus Yayasan Samartia Bapak Muhammad Rizal SE, Bapak Suryani SHM Hum, yang guru kami gitu ya, sekaligus terus-menerus memotivasi saya untuk meraih jabatan ini. Bapak Esmara Sugeng, Bapak Profesor Dr. Siti Nurhayati MS, terima kasih Prof atas arahan-arahannya sehingga bisa sampai seperti ini. Bapak Dr. Andes Dwi Susilo MSI, Rektor Universitas Pekalongan Dr. Haji Andi Kus Hermanto SMM, terima kasih Bapak Rektor, saya menganggap beliau adalah saudara, guru, juga panutan. Terima kasih atas motivasinya, support, dan dukungannya.
dan Bapak Ibu Wakil Rektor yang telah memberikan dukungan dan izinnya dalam proses pengajuan GB dan juga untuk dukungan material yang luar biasa, Ibu Haja Sahro, Bapak Dr. Soeharto, kemudian Bapak Fajru, Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan anggota Senat Universitas Pekalongan yang telah memberikan rekomendasi usulan guru besar saya. Terima kasih. Ketua dan tim integritas akademik Universitas Pekalongan yang telah memberikan rekomendasi usulan guru besar saya. Tim PAK LL Dikti 6 yang sudah sangat luar biasa. Di sana ada Ibu Olis, Ibu Rosa, dan tim. Tim PAK Unikal yang telah membantu usulan GB saya dengan Ketua Bapak Dr. Soeharto, ada Putri Yusufi, Mbak Lutfia, ibu-ibu yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Segenap pengelola FEB Unikal, ada Bu Amalia, Bu Titi, Pak Dr. Danang, Bapak Ibu Kaprodi dan Sekprodi dari mulai MM, S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Seluruh dosen FEB Unikal dan Tendik FEB Unikal atas dukungannya. Ketua LPPM dan LPMU Universitas Pekalongan, segenap mahasiswa S1, S2, Manajemen, dan segenap tim peneliti yang sudah memberikan support yang tidak bisa saya bukan satu persatu. Terima kasih atas banyak doa dan dukungannya. Saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada Prof. Dr. Sugeng Wahyudi dan Prof. Dr. Haji Muharram sebagai promotor dan co-promotor yang telah membimbing saya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Prof. Sulianto, Prof. Ade Didi Rohayana, Bapak Suryani SHM yang telah memberikan rekomendasi saya waktu mau melanjutkan studi lanjut S3. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pembimbing tesis saya, Prof. Sudarto dan kolega. Saya juga ucapkan terima kasih kepada almarhum Bapak Andang K. Ardi Wijaya dan Ibu Leli Safitri Dewi SMI selaku pembimbing skripsi saya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh panitia pengukuhan yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Terkhusus saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada almarhum Bapak saya, Bapak Haji Latifuddin, berkat kerja keras dan doa Bapak saya, ya saya bisa sampai seperti ini, dan juga Ibu almarhum Ibu Sukarni, Ibu mertua saya yang sudah mendahului kita semua, yang sudah memberikan support dan dukungannya. Semoga beliau berdua mendapat maghfirah, Allahumma amin. Terima kasih yang tak terhingga juga saya ucapkan kepada ibu saya, Ibu Haja Osiah, yang telah mendidik dan mendoakan saya sehingga saya bisa seperti ini. Terima kasih Ibu Haja Osiah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak mertua saya, ada Bapak Kuswoyo, atas nasihat doa dan didikan Bapak dan Ibu untuk keluarga saya. Khusus untuk istri saya, Anggi Lestari. Terima kasih telah menjadi istri yang sabar. Saya tidak bisa seperti ini tanpa dukungan doa yang terus-menerus diberikan kepada saya selama 20 tahun lebih usia pernikahan. Kepada anak-anak saya, Muhammad Rafli Ahliansah, Sarjana Ekonomi, Mutiara Safa Ahliansah, dan Muhammad Altri Fiski Ahliansah yang hari ini pas banget tepat ulang tahun yang ke-7. Terima kasih pengertian doa dan dukungannya untuk Bapak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi umur yang panjang, kesehatan dan kesuksesan di dunia dan akhirat kepada kalian, Allahumma amin. Terima kasih untuk keluarga besar saya dari Karangmoncol yang sudah hadir, Bapak Sodikin, Lik Padmi, Mas Haswihan, Warumini, Lik Ruya, Pak Rosidin, Pak Sultoni, Bapak Edi Sinano, Bapak Suratno, juga Bapak yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu beserta istri. Terima kasih juga untuk keluarga Karanganyar yang sudah hadir. Terima kasih kepada guru-guru saya yang dari mulai MI dan sampai dengan STA yang sudah hadir. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini, Bapak Nurholis. Terima kasih juga untuk rekan-rekan seperjuangan saya dari S2 dan S3. Terima kasih para sahabat semua yang sudah berkenan hadir. Ada dari Pak Joni Mumpuni, ya, yang dari eksternal misalnya, ada dari Bu MD dan Bapak Ibu semuanya, dari rekan-rekan MES gitu ya. Kemudian
semua yang sudah hadir, mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ya, ada Bu Zul, termasuk Bu Eka dari S3 gitu ya. Terima kasih kepada para tetangga yang sudah memberikan lingkungan yang nyaman baik di Puri Sijono Asri maupun di Balai Raksa. Ada Pak Rafiq, ada Pak Subhi. Dan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang sudah membentuk karir saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih saya ucapkan untuk segenap hadirin semua yang sudah berkenan hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan perlindungan, dan juga Bapak Wali Kota. Selamat Bapak, saya juga ucapkan terima kasih sudah banyak berdiskusi untuk banyak hal. Bapak Ibu, saya akan tutup orasi ilmiah saya dengan pantun. Karena dulu saya jagonya pantun, tapi sejak jadi dekan malah nggak pernah pantun lagi. Saya mohon cakepnya. Makan nasi pakai lalapan sambal terasi. Cakep. Dan otot menjadi lauk lainnya. Cakep. Terima kasih sudah mendengarkan saya berorasi. Semoga dapat berkenan di hati. Satu lagi. Pagi hari memetik bunga melati. Cakep. Sorenya pergi ke sawah bermain burung merpati. Cakep. Ibu bapak semua yang saya hormati, semoga semuanya selalu mendapat berkah ilahi Robi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu semua yang saya hormati. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.